Saya mau greeting, say hi pada para Bapak Ibu yang sudah join di webinar series ALZI di bulan November. Sebelumnya, salam hormat, salam bakti saya kepada Dr. Augusta YYL Arifin, SPPD, Konsulen Endokrin Metabolik dan Diabetes, KMD. Dr. Augusta, terima kasih dokter sudah bergabung. Sama-sama, Bulan. Dr. Novelin, terima kasih sudah bergabung juga. Halo, selamat Baik. pagi. Pagi, Dr. Augusta. Pagi. Pagi, Tita. Pagi. Kabar. Terima kasih ya, Tut. Sudah ikut. Sama-sama, Yus. Sama-sama. Hari Minggu jadi harus bantuin kita, Dr. Augusta. Ya, nggak apa-apa. Senang kok. Terima kasih, Dok. Pada Dr. Augusta, saya persilakan, Dok. Terima kasih, Bu Bulan. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada seluruh peserta dari acara pagi hari ini, Alzheimer Indonesia, dan izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk turut serta dalam acara ini, untuk turut berbagilah sedikit tentang bidang saya mungkin. Terima kasih pada Dr. Yustiani dan teman-temannya, Ibu Bulan, atas kesempatannya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk menyampaikan, untuk share screen sekarang. Sebagai seorang ibu, Weni tak lelah memperjuangkan kejelasan asal-usul putrinya. Tak hanya membuka Reski Ibu Bulan, apakah sudah diterima ini saya? Sudah jelas? Sudah jelas, Dok? Sudah jelas. Ya. DM tipe 2 pada lansia, betul, Dok? Sudah jelas, Dok? Mungkin judulnya saya ubah sedikit. DM tipe 2 pada lansia. Tadinya diabetes saja, tapi saya akan batasi pada DM tipe 2 karena akan terlalu luas kalau semuanya DM. Baik, Dok. Nah, masalah dalam pengelolaan dan dalam pengelolaan pasien-pasien ini. Nah, ya, kita mulai saja. Ya, apa sebetulnya kapan seorang bisa disebut lansia? Saya ambil dari suatu tulisan yang disampaikan oleh Menteri Sosial. Kita lansia itu diubah dari 60 tahun tadinya menjadi 65 tahun. Itu dulu. 65 tahun batas usianya. Nah, sekarang mengenai diabetesnya sendiri. Diabetes mellitus merupakan kondisi kesehatan yang sering terjadi pada lansia. Sebentar ya saya. Dan lebih dari 1/4 orang yang berusia lebih dari 65 tahun itu menderita diabetes mellitus. Dan setengah dari lansia adalah pengidap pre-diabetes. Pre-diabetes ini adalah keadaan antara normal dengan diabetes. Dan jumlah lansia yang mengidap diabetes ataupun pre-diabetes itu diprediksi akan meningkat pada dekade-dekade yang akan datang ini. Kita bicara mengenai kriteria diagnostiknya. Kalau pada orang normal itu ada 3 kriteria yang dipakai adalah HbA1c, glukosa darah puasa, dan glukosa darah 2 jam setelah pemberian gula 75 gram pada tes toleransi glukosa atau kadang-kadang disebut juga postprandial. Jadi yang disebut diabetes kalau HbA1c-nya lebih dari 6,5%. Glukosa puasa lebih dari 126, sedangkan glukosa 2 jam adalah lebih dari 200.
Normal kalau HbA1c-nya kurang dari 5,7, puasa 70 sampai 90, dan lebih dari 70 sampai 130 itu disebut sebagai 2 jam setelah pembebanan dengan glukosa itu lebih dari 70 sampai 130. Di antara diabetes dan normal itu ada keadaan yang disebut sebagai pre-diabetes. Angka-angkanya adalah yang ini. Di mana kalau A1C jelas 5,7 sampai 6,4. Tapi ada kalanya puasanya antara 100 sampai 125, tapi 2 jamnya masih normal, masih tidak lebih dari 140. Maka ini disebut sebagai gangguan glukosa puasa terganggu. Sedangkan kalau di sini yang masih normal, tetapi di sini ya sudah lebih dari, sudah memenuhi kriteria ini, maka disebut sebagai toleransi glukosa terganggu. Pre-diabetes itu merupakan keadaan yang nantinya kalau tidak dilakukan tindakan akan menjadi diabetes. Ya, yang tadi disampaikan bahwa setengah dari lansia menderita pre-diabetes. Sekarang kita menginjak pada klasifikasi. Klasifikasi diabetes sebenarnya ada 4. Tipe 1, 2, gestational, dan tipe spesifik yang lain. Tipe 1 itu disebabkan karena kekurangan insulin secara absolut. Jadi orangnya sama sekali tidak sanggup untuk membentuk insulin. Sehingga untuk kelangsungan hidupnya, dia perlu suntikan insulin dari luar. Dan ini biasanya autoimun sifatnya. Tipe 2 ini merupakan tipe yang paling banyak. 90-90% dari diabetes adalah tipe 2. Ini ada 2 hal yang terjadi di sini. Pertama, sel tubuhnya tidak mampu memakai insulin secara optimal, secara efektif, efisien, ditambah dengan turunnya kemampuan pembentukan insulin oleh pankreas. Dengan demikian terjadi diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 mula-mula dapat diatasi hanya dengan pengaturan pola hidup, kemudian dia bisa berkembang menjadi memerlukan obat. Pada saat terakhir dari perjalanan penyakitnya mungkin perlu insulin. Ya. Jadi tipe 2. Kita batasi sekarang pada diabetes tipe 2 pada lansia. Semua sudah tahu bahwa komplikasi, sebenarnya gula darah yang tinggi, yang tadi dengan batas yang lebih dari 200 itu sering tidak ada gejala. Baru ada gejala kalau sudah tinggi sekali gulanya. Tapi dengan gula darah yang lebih tinggi dari normal, itu sudah menimbulkan kelainan-kelainan pada pembuluh darah. Pembuluh darah kecil, mikroangiopati, dan pembuluh darah besar, makroangiopati. Nah, komplikasi akibat mikroangiopati adalah retinopati, nefropati pada ginjal, dan neuropati pada syaraf. Ya. Jadi ini sangat dipengaruhi oleh kadar gula darah yang tinggi selama bertahun-tahun. Sedangkan makroangiopati ada kelainan pada menimbulkan stroke, penyakit kardiovaskuler, dan peripheral arterial disease. Ini di samping pengaruh gula yang tinggi, dia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti hipertensi, kadar lemak darah yang tinggi. Ya, sehingga tidak jarang bahwa komplikasi makroangiopati terjadi sebelum diabetesnya sendiri manifest. Diabetes tipe 2-nya manifest. Karena ada faktor-faktor lain tadi. Jadi dalam fase pre-diabetes sudah terjadi makrokomplikasi akibat makroangiopati. Untuk mengobati, menangani pasien diabetes, kita mempunyai goal. Semua tentu kita sebagai dokter mempunyai goal dalam memberikan pengobatan. Goalnya adalah kita punya target tentu. Nah, rekomendasi dari target untuk pengendalian gula darahnya pada orang dewasa yang tidak hamil, termasuk pada lansia, adalah A1C 7% atau kurang, glukosa plasma kapiler preprandial 80 sampai 130, glukosa plasma kapiler
postprandial kurang dari 180 mg per desiliter. Ini rekomendasi. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang pasien diabetes, tidak ada angka normal, tidak ada nilai kadar normal. Yang ada adalah target. Perkaini tahun 2019 menyatakan bahwa di samping A1C, glukosa puasa, glukosa 2 jam postprandial, ada target lain, tekanan darah, sistolik, diastolik, kadar-kadar kolesterol, kadar lemak, dan juga indeks massa tubuh, kegemukan seseorang. Ya. Ini adalah target-target yang kita sebaiknya capai. Tapi saya ingin tekankan di sini, target ini adalah target untuk orang pada umumnya. Tapi dia bisa bersifat sangat individual. Untuk satu orang tidak sama dengan orang yang lain. Tergantung dari kondisi fisiknya. Kondisi keadaan yang lain. Nah, jadi pada treatment goals untuk lansia, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Lansia yang cukup sehat, hanya menderita penyakit kronik yang ringan, misalnya hipertensi ringan yang bisa diobati dengan obat dan terkontrol dengan baik, fungsi kognitifnya masih baik, status fungsionalnya baik, dia bisa mengerjakan semua kegiatan sehari-harinya dengan baik, maka glycemic goal-nya bisa ditetapkan antara 7 sampai 7,5%. Sedangkan pada lansia yang menderita penyakit kronik yang multiple, yang beberapa, terdapat gangguan kognitif atau functional dependence, maka dia kehidupan sehari-harinya sudah perlu dibantu, maka glycemic goal-nya sebaiknya lebih longgar, yaitu antara 8 sampai 8,5. Walaupun kita punya glycemic goal di atas, kita tetap harus mengingat, harus mengusahakan jangan sampai terjadi hiperglikemi yang disertai dengan gejala yang mengarah pada komplikasi akut, misalnya koma, diabetes ketoasidosis, atau infeksi-infeksi yang tambah berat. Jadi tetap hiperglikeminya harus dihindari atau dicegah. Nah, pada pasien-pasien yang mempunyai komorbiditas yang lain, seperti hipertensi dan faktor risiko kardiovaskular yang lain, itu pun sebaiknya dikoreksi, diperhatikan. Nah, ini adalah beberapa hal yang patut diperhatikan dalam manajemen hyperglycemia. Jadi kalau kita lihat di sini ada risiko untuk hipoglikemi, lamanya penyakit, life expectancy, usia harapan hidup, ya, komorbiditas dan ini sebagainya. Mungkin ini agak sulit untuk diingat, maka kami di endokrin biasanya memakai ini jembatan keledai ABCDHH. A adalah usia pasien berapa, makin tua tentu kita harus lebih longgar dalam menentukan target, body weight, apa dia obes atau non-obes, komorbiditasnya apa, ada penyakit kardiovaskular, ada penyakit ginjal, lamanya dia menderita diabetes bagaimana, di sini bahwa pada di sini kelihatan pada gambar yang sebelah kanan yang kuning, itu pada mereka yang newly diagnosed itu lebih ketat, sedangkan yang sudah lama itu lebih longgar. Yang hanya adalah hypoglycemia. Orang itu sering atau tidak mengalami hipoglikemi. Kalau dia sering mengalami hipoglikemi, kita harus hati-hati dalam menentukan targetnya. Ya, mungkin target kita terlalu rendah. Nah, ini semua menentukan HbA1c yang kita tuju. Ya, mau berapa? Mau 7, 7,5, 8, 8,5 itu. Dan yang cukup penting adalah resources dan support system. Di mana dia berada? Dekat atau tidak ke rumah sakit, dekat atau tidak ke vaskes 1, ya. Jadi itu penting karena ya kalau dia memerlukan waktu yang lama, bila terjadi hipoglikemi dan dia memerlukan waktu yang lama untuk mencapai
fasilitas kesehatan yang diperlukan, ya mungkin itu akan membahayakan. Dan yang cukup penting juga adalah cost dan adherence-nya. Itunya biaya dari pengobatannya dan kepatuhannya. Itu tugas kita sebagai dokter, sebagai caregiver untuk dapat mengusahakan dari pasien kita. Dan semua ini yang penting adalah bersifat individual. Kita sesuaikan dengan keadaan pasiennya, umurnya, kondisi komorbiditasnya, ya, apakah dia sering hipoglikemia atau tidak, ya itu semua menjadi pertimbangan kita. Sekarang bagaimana terapi DM tipe 2? Seperti halnya dengan DM tipe 2 pada usia yang masih muda, itu modifikasi gaya hidup itu penting sekali. Modifikasi gaya hidup sehat. Ya, bagaimana manajemen pola hidupnya? Yang penting adalah yang pertama pengaturan diet. Makanan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. Jadi bukan berarti bahwa seorang yang menderita diabetes makanannya harus dikurangi. Dia tidak boleh makan karbohidrat sama sekali. Dia tidak boleh, atau dia harus minum, katakanlah minum madu tiap hari karena itu memberi kekuatan. Ya. Simple rules untuk diabetes diet adalah porsi makannya, terutama jumlah kalorinya harus sesuai. Tingginya berapa, berat badannya berapa kalori yang dibutuhkan, kegiatannya apa. Ya. Waktu makannya teratur. Harus sebaiknya pasien makan 3 kali sehari. Sarapan, makan pagi, makan siang. Sehingga asupan kalorinya itu teratur sepanjang hari itu. Dan pada saat dia tidur, kemudian mekanisme lain yang bekerja untuk mempertahankan kadar gula darahnya. Ya. Jadi waktu siang kita atur makannya, kita atur pengobatannya, waktu malam dia istirahat, dan mekanisme lain yang bekerja untuk mempertahankan kadar gula dalam keadaan normal, yaitu di liver. Yang ketiga adalah pasien itu harus membatasi intake gulanya. Dan yang penting juga adalah makanan berserat. Kalau kita lihat bahwa di negara-negara barat, orang biasanya makan appetizer dulu, berupa salad, sayur. Itu adalah sebenarnya ada maksudnya bahwa makan sayur dulu membuat serat masuk dalam usus, sehingga ini memperlambat penyerapan daripada karbohidrat, lemak, sehingga peningkatan kadar gula darah itu bisa lebih smooth, lebih landai, ya, diperlambat karena absorpsinya. Dan komposisi zat makanan karbohidrat adalah 45-65%, lemak 20-25% dengan sisanya protein. Nah, mengenai protein nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pasien-pasien lansia ini. Jadi diabetes pada lansia sering disertai dengan berkurangnya kekuatan otot dan berkurangnya massa otot. Tidak jarang pasien itu menjadi sangat kurus dan sangat lemah. Ya. Asupan nutrisi yang inadequate, terutama asupan protein yang kurang, meningkatkan risikonya frailty dan sarcopenia. Ya. Dan frailty pasien jadi mudah jatuh, sarcopenia dia kesakitan, ya. Dan nutrisi yang optimal dan asupan protein sangat penting untuk lansia. Ya. Latihan fisik teratur, dan pada lansia yang obes, bila mungkin diusahakan berat badannya diturunkan. Ya. Dengan intervensi pola hidup yang tepat akan menghasilkan fungsi fisik yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih baik daripada lansia. Sekarang kita menginjak pada terapi farmakologik. Ini adalah daftar yang disampaikan oleh American Diabetes Association mengenai jenis-jenis obat
mungkin agak kecil, tapi saya akan coba untuk paling atas di sini adalah metformin, kemudian ini adalah obat yang disebut SGLT2 inhibitor, ini obat yang relatif baru, ini GLP-1 reseptor agonis, ya, dan selanjutnya thiazolidinedion dan selanjutnya. Obat-obat ini semua efektif ya. Kalau dilihat dari efekasinya cukup efekasi, cukup ada yang tinggi, ada yang intermediate. Tapi yang dipentingkan juga di sini adalah pengaruhnya terhadap kemungkinan hipoglikemi. Pada orang tua, obat-obat yang menimbulkan hipoglikemi itu yang mudah sekali menyebabkan hipoglikemi sebaiknya kita hindari. Ya. Kita lihat di sini no. Yang tinggi kemungkinan hipoglikeminya adalah sulfonylurea. Faktor lain yang diperhatikan adalah efek terhadap kardiovaskular. Ya. Nah, ada obat-obatan yang menurut penelitian mempunyai efek yang positif terhadap kardiovaskular, sistem kardiovaskular. Yang sudah terbukti itu inhibitor dan GLP-1 reseptor agonis. SGLT itu ada dalam bentuk tablet, sedangkan GLP-1 reseptor agonis dalam bentuk suntikan, tapi sudah mulai ada tersedia dalam tablet. Faktor ketiga yang perlu diperhatikan adalah efek terhadap ginjal, pengaruh fungsi ginjal terhadap obat ini. Kita harus hati-hati memberikan obat bila fungsi ginjal pasien tersebut sudah menurun, kurang bagus. Ya. Nah, ada obat-obatannya seperti metformin, itu merupakan obat lini pertama dari pengobatan diabetes tipe 2. Ya. Tetapi pada keadaan fungsi ginjal tertentu kita harus menurunkan atau bahkan menghentikan. Ya. SGLT itu bisa memperbaiki fungsi ginjal. Ya. Jadi obat-obat itu yang perlu kita perhatikan juga adalah, terutama yang pertama adalah efek terhadap hipoglikeminya, apakah bisa menimbulkan hipoglikemi yang berat, efek terhadap kardiovaskuler, dan efek terhadap fungsi ginjal atau fungsi ginjal yang bisa memakai obat-obat tertentu. Nah, ini adalah guideline yang disampaikan oleh PERKEMI, Perkumpulan Endokrinologi Bandung. Sesudah modifikasi gaya sehat, yang kita perhatikan adalah berapa A1C-nya, HbA1c-nya berapa. Ya. Kalau HbA1c-nya kurang dari 7,5, itu kita bisa mulai dengan metformin. Atau bisa juga dengan obat-obat lain, ada dalam daftar ini. Kalau selama 3 bulan dengan obat monoterapi, kebanyakan kita pakai metforminnya, setelah 3 bulan tidak ada perbaikan dalam A1C-nya, maka bisa diberikan kombinasi 2 macam obat. Misalnya metformin ditambah apa yang lain. Atau kalau pasiennya datang dengan A1C antara 7,5 sampai 9. Bila sesudah 3 bulan masih juga tinggi, maka kita bisa tambahkan 3 macam obat. Atau bila A1C-nya lebih dari 9, kita mulai pakai insulin. Ya, saya kira untuk pengobatan ini ya mungkin waktu pada presentasi ini tidak cukup, tapi itu secara garis besar begitu saya sampaikan. Ya. Nah, saya akan sampaikan sedikit beberapa obat-obatan yang sering dipakai, yang cukup aman dipakai. Metformin merupakan first line drug untuk diabetes tipe 2, termasuk pada lansia. Ya, jadi dia obat lini pertama. Tapi dia ada persyaratan terhadap fungsi ginjal. Kalau fungsi ginjalnya sudah kurang dari 30 ml per menit per 1,73 meter persegi, metformin tidak bisa digunakan lagi. Metformin bisa digunakan dengan dosis yang maksimal bila eGFR-nya antara 60 sampai 90. eGFR antara 45 sampai 60 sudah harus diturunkan dosisnya menjadi 1000 mg per hari maksimal. Kalau antara 30 sampai 45
hanya 500 miligram per hari. Jadi pada stage-stage tertentu dari penyakit ginjal kronik perlu penyesuaian dosis. Penyakit metformin harus diberikan secara hati-hati pada gangguan fungsi hepar karena dia bekerja pada hepar. Dan penyakit jantung kongestif karena bahaya terjadi laktik asidosis. Metformin dapat menyebabkan efek samping gastrointestinal berupa mual, bahkan diare, dan nafsu makan menurun. Dan kalau ini terjadi secara persisten, mungkin kita perlu menurunkan dosis atau bahkan mungkin menghentikan pemberian metformin. Ya, jadi metformin cukup baik, tapi ada juga pembatasannya. Sulfonylurea. Ini obat yang tersedia di vaskes 1. Di puskesmas. Ya. Metformin juga. Sulfonylurea bagus, tapi dia berisiko untuk hipoglikemi. Jadi pada orang lansia agak berbahaya untuk memakai sulfonylurea. Bahkan bisa sangat berbahaya. Bila terpaksa diberikan sulfonylurea, sebaiknya dipilih sulfonylurea dengan masa kerja yang pendek, yang bisa diberikan 3 kali sehari. Sehingga kalau perlu kita bisa kasih 1 kali sehari. Ya, misalnya dikasih defisit. Glibenclamid pada lansia harus sebaiknya dihindarkan. Ya, karena dia bekerja 24 jam, dia sangat, efek hipoglikeminya sangat kuat. Kelebihan dari sulfonylurea ini adalah harganya murah. Seperti tadi saya sampaikan bahwa pada hal yang harus diperhatikan, cause dan adherence itu menjadi penting. Karena diabetes tipe 2 adalah penyakit seumur hidup dengan obat yang harus dipakai dalam jangka panjang. Sehingga harga itu menjadi penting. Tidak ada gunanya memberi obat yang bagus, tapi hanya bisa dipakai 1 minggu dalam 1 bulan. Ya, jadi itu harus menjadi pertimbangan. Obat yang cukup baru adalah SGLT2 inhibitor. Ini relatif baru, dia diberikan per oral, dan efek daripada SGLT2 inhibitor ini adalah pasien itu menjadi mengeluarkan glukosanya melalui urin. Pasiennya menjadi poliuri, glukosa keluar dari urin, sehingga kadar gula dalam darahnya menurun. Dan SGLT2 inhibitor ini berdasarkan penelitian sudah terbukti menunjukkan beberapa benefit seperti pada cardiovascular disease, pada heart failure, bahkan dia memperlambat albumin atau memperlambat terjadinya albumin uri atau mengurangi percepatan albumin uri sehingga mengurangi progresivitas dari penyakit ginjal kronik. Apa efek sampingnya? Sering kalau tidak diperhatikan tentang kebersihan, dan itu tentu hal yang penting pada lansia, mudah terjadi infeksi genital. Dan karena dia ada poliuri, maka kemungkinan bisa terjadi dehidrasi. Ya. Jadi yang paling sering adalah infeksi genital. Katanya infeksi traktus urinaris juga, tapi ternyata menurut penelitian tidak lebih tinggi dari obat-obat lain. Tapi infeksi genital, ya itu memang bisa terjadi pada pemakaian SGLT2 inhibitor. Bagaimana dengan terapi insulin? Kita memberikan insulin pada lansia, itu tergantung, biasanya insulin diberikan dengan harapan pasien bisa menyuntik diri sendiri. Bagaimana kalau tidak bisa? Ya harus dengan bantuan caregiver-nya. Baik diri sendiri maupun caregiver-nya harus mempunyai penglihatan yang baik, keterampilan motorik yang baik, dan cognitive ability yang cukup baik. Ya. Karena insulin bekerja langsung dalam pembuluh darah, dan terutama yang short acting itu bekerja dengan cepat. Sehingga once daily basal insulin merupakan opsi yang reasonable, yang baik. Basal insulin ada insulin yang diberikan 1 kali, dan dia meniru atau dia merupakan insulin yang bekerja selama 24 jam atau lebih. Jadi dia tidak menimbulkan peak pada saat makan, peak kadar insulin pada saat makan.
Biasanya basal insulin diberikan dalam kombinasi, baik dengan tablet ataupun dengan insulin prandial. Ya. Untuk mereka-mereka yang perlu suntikan beberapa kali per hari, misalnya setiap makan atau setiap 2 kali makan, itu cukup kompleks, ya, dan itu harus dibantu. Saya kira untuk mereka yang sudah advanced diabetes complication atau life limiting coexisting chronic illnesses dan functional status yang sudah menurun, itu sebaiknya dihindari. Atau kalau perlu betul ya harus sepenuhnya dilakukan oleh caregiver-nya. Ini ada rekomendasi dari American Diabetes Association yang dikeluarkan pada tahun 2020 bahwa untuk lansia pengidap DMTP 2 yang berisiko untuk hipoglikemi sebaiknya diberi obat dengan risiko hipoglikemi yang rendah. Metformin, SGLT2 tadi. Ya, atau DPP4 inhibitor. Ya. Sering terjadi overtreatment pada lansia dengan diabetes. Dan ini harus dihindari. Apa maksudnya overtreatment? Misalnya kita memberikan beberapa macam obat untuk pasien yang sebetulnya bisa diberikan dengan satu macam obat saja. Ya, kita menemukan bahaya terjadinya hipoglikemi, ya, dan sebagainya. Sebaiknya dilakukan intensifikasi atau simplifikasi regimen yang kompleks untuk menghindari hipoglikemi dan polifarmasi. Kita bisa bayangkan kalau pasiennya harus makan 8 atau 9 atau 10 macam obat per hari. Dan dia harus mengingat semua sendiri. Bahkan caregiver-nya sendiri pun mungkin bisa melupakannya. Perhatikan juga biaya untuk menghindari cost-related non-adherence. Ya. Karena kekurangan biaya, maka dia tidak bisa mendapatkan obat yang dia butuhkan. Ya. Jadi polifarmasi ini sangat penting. Sebaiknya kita memberikan obat yang lebih simple, ya, karena ini akan tertukar bisa, dosisnya jadi nggak benar bisa, ya. Jadi itu yang sangat ditakutkan. Hal yang penting dari tadi saya sebutkan hipoglikemi. Karena memang hipoglikemi adalah komplikasi yang sangat ditakutkan. Dan mau atau tidak mau kita harus mengakui bahwa ini sering terjadi. Ya. Dan hipoglikemi itu berkaitan dengan morbiditas dan mortalitas yang penting. Karena hipoglikemi bisa mencetuskan suatu serangan jantung. Nah, ini menyebabkan mortalitas yang cukup tinggi. Dan hipoglikemi biasanya terjadi akibat dosis obat yang terlalu besar, baik insulin ataupun OHO, ya. Obat hipoglikemi oral, makannya terlalu sedikit, atau aktivitas fisiknya lebih dari biasanya. Kalau pada orang normal, semua ketiga hal ini, insulin, kadar insulin, makanan, aktivitas fisik, itu semua diatur sendiri oleh tubuh. Kita makan banyak, insulin akan disekresi banyak, kita aktivitas fisik yang berat, kita perlu energi yang banyak, insulinnya akan turun supaya gulanya tidak turun, ya. Tapi pada diabetes, ini kita atur dari luar. Makannya sekian, dosis obatnya sekian, aktivitas fisiknya sekian. Begitu salah satunya berubah, maka bisa terjadi hipoglikemi. Maka ini yang harus diatur secara jelas, secara detail. Ya. Dan ini merupakan kalau menurut saya masalah untuk mereka yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi kognitif. Lansia dengan DM lebih berisiko untuk hipoglikemi, jelas. Penurunan fungsi kognitif berkaitan dengan peningkatan risiko hipoglikemi. Tadi sudah jelas alasannya. Dia lupa sudah minum obat, dia minum sekali lagi. Atau dia salah menyuntik diri, atau dia salah memberikan obat. Ya. Hipoglikemi yang berat berkaitan dengan peningkatan risiko demensia. Saya kira nanti akan disampaikan pada pembicara yang berikutnya. Kapan kita harus curiga bahwa orang ini risikonya hipoglikeminya besar? Misalnya dia sering skipping meals, dia nggak makan, dia malas makan,
Nah, itu bahaya sekali untuk mereka yang mendapat obat. Pasien secara tidak sengaja mengulangi dosis obatnya. Dia sudah makan obat diabetes, tapi dia lupa, dia makan lagi. Nah, itu risiko hipoglikemia tentu lebih tinggi. Itu yang saya katakan bahwa mereka yang sudah mengalami gangguan dalam kondisi itu selalu harus ada pendamping dalam memberikan pengobatan, apakah keluarganya atau ada caregiver khusus untuk dia. Di sini saya sampaikan klasifikasi dari hipoglikemi yang level 1, 2, 3. Level 1 itu kalau dia masih bisa menyadari bahwa dia, oh ini tanda-tanda saya kok jantung berdebar sekali itu, dia kemudian cepat-cepat minum air gula. Itu bisa kita lakukan dengan pendidikan pada orang yang masih daya ingatnya masih bagus. Kalau level 2, kalau glukosanya kurang dari 54, tapi dia masih sadar. Dia bisa segera minum air manis, air gula, atau kalau ada yang punya tablet glukos itu bisa dibeli tapi di luar. Saya nggak tahu di Indonesia kenapa tidak masuk itu. Level ketiga adalah kalau terjadi perubahan dalam kesadarannya. Jadi pasiennya mungkin dia masih 90 tapi dia sudah nggak sadar. Maka dalam hal demikian itu dia sudah perlu bantuan pihak ketiga. Ya. Jadi itu adalah level-level dari hipoglikemi. Dan apa yang dan gejala hipoglikemi apa saja? Misalnya tandanya adalah lapar, pasien mengeluh lapar sekali, berkeringat, gelisah, parestesi, berdebar jantungnya, ya, dan gelisah sekali. Dan kalau diperiksa dia pucat, tahikardi, nadinya cepat, ya, dan pulse pressure-nya menjadi lebar. Kemudian timbul ada di samping ada gejala neuroglycopenik, itu tadi gejala otonomik ya. Neuroglycopenik adalah pasien jadi lemah, lesu, dizzy, confusion, pusing ya, dan ada diplopia. Dan bisa terjadi kejang dan koma. Nah, apa yang harus kita lakukan pada keadaan hipoglikemi ini? Pada pasien yang masih sadar, kasih tablet glukosa kalau ada. Ya, langsung suruh mood. Kalau nggak ada tablet glukosa, kasih gula. Gula biasa, gula pasir putih, kira-kira 2-3 sendok makan, dikasih air, dilarutkan dalam air, kemudian minum. 15 menit kemudian ulangi pemeriksaan gula darah. Kalau masih rendah, ulangi lagi. Ya, dapat diulangi sampai tercapai kadar gula darah yang normal. Yaitu tadi seperti tadi sekitar 100-120. Kalau sudah sadar dan sudah nyaman, sudah normal, sebaiknya pasien diminta mengkonsumsi snack atau makan besar untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hipoglikemi lagi. Tapi pada pasien yang tidak sadar, jangan masukkan makanan atau minuman apapun ke dalam mulutnya. Pasien harus dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pemberian glukosa secara intravena. Jadi kalau kita lihat pasien yang hipoglikemi, kita selalu harus menanyakan apa sebab hipoglikeminya. Apakah dia obatnya dimakan tapi kemudian dia tidak makan nasi atau makan besar, atau dia makan obat, dia makan seperti biasa tapi aktivitas fisiknya sangat tinggi sehingga dia jatuh hipoglikemi. Kalau dia karena makan obat, kita harus perhatikan berapa lama obat itu bekerja. Jadi masa kerja obat itu berapa lama. Misalnya sulfonylurea golongan glibenclamid itu kerjanya 24 jam. Jadi kalau kita lihat orang pasien hipoglikemi karena dia minum glibenclamid yang terlalu besar, maka dia perlu diobservasi selama 24 jam minimal, ya, karena dia tetap berisiko untuk jatuh kembali. Dan atau pasien dengan komorbid ginjal dan liver itu perlu perhatian khusus karena ekskresi daripada obat-obat terjadi lebih lambat pada ginjal dan liver juga terjadi demikian, di metabolisirnya terganggu. Jadi permasalahan pada lansia yang penting bahwa fungsi organ tubuhnya menurun, itu jelas. Fungsi kognitifnya juga bisa terganggu dan ada komorbiditas yang lain. Sehingga ini berpengaruh terhadap pengelolaan tadi.
penurunan fungsi organ. Misalnya fungsi ginjal. Itu dikatakan bahwa setiap 1 tahun 1% penurunan fungsi ginjal itu terjadi pada orang-orang. Dan pada 40 tahun sudah dia sudah menurun. Kalau kita lihat di sini pada laki-laki dan sebelah kiri pada laki-laki, sebelah kanan pada perempuan. Ini menurun secara gradual. Sehingga pada umur 80 sudah sekian. Ya. Ini tentu berpengaruh pada pemilihan obat-obat yang kita lakukan. Tidak bisa misalnya orang berumur 40 disamakan dengan berumur 80. Ya, selalu kita harus periksa dulu fungsi ginjalnya gimana. Demikian juga fungsi-fungsi yang lain. Fungsi neurokognitifnya, saya kira ini akan lebih banyak dibicarakan oleh pembicara yang berikutnya. Jadi dia lebih lansia dengan diabetes lebih berisiko untuk penurunan fungsi kognitif dan institusionalisasi. Ya. Pada lansia 65 tahun atau lebih perlu dilakukan screening untuk deteksi dini dari gangguan kognitif dan demensia. Jadi sebaiknya dilakukan pada kunjungan pertama atau diulang setiap tahun bila diperlukan. Saya akui bahwa ini tidak mudah. Tidak semua orang mau kalau kita bilang suruh tes. Ya. Saya masih baik, saya masih bisa bekerja normal, masih bisa melakukan semua sendiri. Tidak mudah memang. Ya. Tapi ini yang dianjurkan oleh ADA. Jadi kalau kita lihat di sini, maaf. Kalau kita lihat di sini bagaimana aktivitas dari, aktivitas dari orang-orang lansia itu mereka bisa bahagia, mereka bisa melakukan macam-macam, tapi memang mungkin kita perlu lebih memberikan waktu dan kesempatan untuk mereka. Nah, beberapa slide terakhir ini, saya ingin menunjukkan bahwa bila kita menemukan pasien dengan diabetes tipe 2 dengan pada usia 65 ke atas, mungkin kita menemukan keadaan seperti sekarang ini. Dia cukup healthy. Ya. Few coexisting chronic illnesses, intact cognitive dan functional statusnya masih baik. Jadi life expectancy, usia harapan hidupnya masih lebih panjang. Maka A1C goal-nya itu antara 7 sampai 7,5. Ini gula darah puasa, bedtime glucose-nya sekian. Target glukosanya, target tekanan darah. Ya. Ada kalanya kita menemukan pasien yang lebih kompleks. Ya, dengan coexisting multiple chronic illnesses, ya. Maka di sini A1C-nya kita harus lebih longgar. Kadar gula darah puasa pun kita harus lebih longgar. Dengan bedtime glucose juga demikian. Kalau lebih kompleks lagi, dengan life expectancy yang lebih terbatas lagi, maka A1C mungkin harus kita lebih, perannya agak kita kurangi. Dose kontrolnya itu lebih terutama menghindari terjadinya hipoglikemi. Targetnya pun puasa lihat segini. Setelah makan sekian. Ya. Kalau lebih kompleks lagi, maka A1C makin tidak kita perhatikan. Ya. Sekarang dikatakan bahwa tidak ada untungnya untuk tight glycemic control pada populasi ini. Yang penting hipoglikemika harus kita hindari, dan yang lebih penting lagi adalah outcome adalah memperhatikan kognitif dan functional statusnya. Ya, at the end of life saya kira saya tidak akan bicarakan. Jadi sebagai summary adalah pengelolaan pasien lansia dengan diabetes tipe 2 terdiri dari manajemen pola hidup. Saya kira ini sama, hanya dengan pasien-pasien yang muda, tapi dalam kadar yang lebih rendah tentu. Olahraganya, ya.
Bila perlu diberikan oral hypoglycemic agent atau insulin, kita bisa berikan, tapi tentu dengan perhatian yang lebih ketat. Dan target pengelolaan bersifat individual. Dua slide terakhir sudah menunjukkan itu. Kita ketemu pasien dalam fase yang mana. Dalam pengelolaannya ada faktor-faktor akibat penurunan fungsi organ yang berkaitan dengan aging proses, sehingga perlu perhatian khusus dan penyesuaian dalam pengelolaan terhadap pasien-pasien lansia. Bagaimana fungsi-fungsi organnya, bagaimana fungsi kognitifnya, bagaimana ekonominya, apakah dia tinggal di rumah sendiri atau ada keluarga, apakah ada caregiver atau tidak. Saya kira itu harus diperhatikan. Dan glycemic treatment goal sangat individual, tergantung dari hal di atas yang nomor 2 ini, yang tadi barusan saya sampaikan. Saya kira sekian dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Agusta atas ilmu dan materi yang telah diberikan. Semoga keberkahan, kebaikan atas sharing edukasi pagi ini terlimpah pada dokter dan keluarga. Dari kami, mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh Dr. Agusta ini bisa ditangkap, apalagi tadi mungkin masalah pengelolaan, masalah lupa minum obat, karena mungkin ada beberapa caregiver dengan pasien demensia, dengan diabetes, minum obat lupa itu sangat membahayakan sekali, jadi mungkin kontrol dan pengendalian dari pihak-pihak keluarga atau caregiver sangat sekali diperlukan karena pasiennya betul-betul sudah lupa. Bagi para lansia yang masih normal atau belum terdeteksi diagnos demensia Alzheimer, tadi penata laksanaan obatnya sangat konkret dan lengkap sekali disampaikan oleh Dr. Agusta. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan atau implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam praktek terapi obat sehari-hari yang dilakukan oleh para penderita diabetes. Bapak Ibu semua, tiba di sesi kedua, yaitu dari Dr. Novelin Sagita, spesialis saraf. Kalau tadi Dr. Agusta sudah menjelaskan diabetes mellitus pada lansia dan lebih spesifik itu tipe 2 ya dok ya. Jadi kali ini Dr. Novelin akan lebih membahas tentang diabetes dan demensia. Apa korelasinya, kaitannya, dan bagaimana cara penanggulangannya dari sisi neuroscience-nya gitu. Dr. Novelin, untuk mempersingkat waktu mungkin bisa share materinya. Oke, selamat pagi. Pagi dokter. Pagi Mbak Wulan, pagi rekan-rekan sekalian. Selamat pagi Dr. Agusta, Dr. Yustiani. Saya lihat juga ada beberapa senior-senior saya yang berkenan hadir. Terima kasih banyak. Saya juga berterima kasih Selamat buat ulang Aziz. tahun, Dr. Novelin. Iya, makasih dok. Terima kasih buat Aziz atas kepercayaannya bahwa saya pagi ini diminta untuk membicarakan topik tentang diabetes dan demensia. Ya, untuk mempersingkat waktu kita, bentar saya share screen ini. Kelihatan ya? Iya dok, tinggal di full screen. Oke ya, sudah dok. Oke, topik saya kali ini adalah membahas tentang diabetes dan demensia. Tadi sebelum ini Dr. Agusta sudah memaparkan dengan sangat jelas sekali tentang diabetes menyeluruh dari A sampai Z, diabetes tipe 2. Topik saya antara lain saya akan singgung sedikit tentang diabetes, hanya sekilas karena saya rasa Dr. Augusta sudah sangat lengkap. Hanya untuk sebagai pengantar, kemudian apa itu demensia, menyambungkan diabetes dan demensia, serta bagaimana cara kita mencegah. Yang pertama, prevalensi diabetes kalau dari data yang saya dapatkan, ini sebenarnya data tahun 2017 dari WHO, bahwa justru di Asia, di daerah kita itu ada peningkatan tuh sekitar 84%.
kejadian diabetes itu, dan bahkan Indonesia dari data tahun 2019 termasuk 10 besar. Wah, kita juara. Tapi ini bukan juara yang membanggakan sebetulnya kalau masuk 10 besar negara diabetes tertinggi. Hanya supaya kita ke depan bisa lebih berhati-hati bahwa di Indonesia angka diabetes cukup tinggi. Kemudian diabetes itu apa? Saya ambil karena kita itu seminar awam supaya orang-orang awam bisa mengerti bahwa diabetes adalah kondisi di mana kadar glukosa dalam darah itu tinggi. Di dalam ada insulin, suatu hormon yang dikeluarkan pankreas untuk memecah gula yang dikonsumsi dalam makanan. Dan jika ada penurunan produksi atau pemanfaatan insulinnya terganggu, maka itu akan muncul diabetes. Dan jika tidak terkontrol, maka diabetes dapat menimbulkan masalah serius seperti penyakit jantung, stroke, kebutaan, gagal ginjal, semua yang sudah diungkapkan oleh Dr. Augusta sebelumnya. Yang penting di sini memang ada kadar gula yang harus kita perhatikan, yang mungkin harus sering diperiksa bagi orang-orang awam. Semua orang perlu memeriksa kadar gula sebetulnya. Kemudian, sebetulnya diabetes ada apa saja? Memang tadi Dr. Augusta bilang diabetes ada banyak, tapi yang lebih fokus hari ini adalah diabetes tipe 2. Kalau diabetes tipe 1 itu insulinnya tidak diproduksi atau menurun produksinya. Kalau yang tipe 2 disebabkan karena insulinnya itu tidak cukup atau tidak efektif kerjanya. Kemudian, gejala-gejalanya apa sih? Gejala yang klasik itu yang supaya kita mudah hafal itu sering kencing, cepat lapar, sering haus. Kita kalau di medis kita sering bilang poliuri, polifagi, polidipsi. Gejala tambahan lain selain 3 gejala tadi, kadang-kadang suka ada orang yang menurun berat badan, atau sering merasa kesemutan, atau gatal-gatal di daerah kemaluan untuk wanita, keputihan pada wanita. Ada misalkan bisulnya banyak terus hilang timbul, ada lagi, sembuh hilang, ada lagi. Atau mulai ada gangguan penglihatan, dia merasa cepat lelah, ada luka yang sulit sembuh, mudah mengantuk, atau mungkin ada impotensi pada pria, itu juga termasuk gejala tambahan. Apa saja nih komplikasi dan akibat diabetes? Tentu saja kalau diabetes berpotensi untuk timbul gejala mulai dari mata, kardiovaskuler, nefropati diabetik, gangguan ginjal, kemudian gangguan saraf, neuropati, dan termasuk komplikasi yang berat, serangan jantung, stroke, menyebabkan gagal ginjal, dan sebagainya. Bahaya yang tadi sudah disebutkan juga bahwa di diabetes bisa terjadi hiperglikemi atau kadar gulanya tinggi. Dan juga bisa, ini gejala-gejala hiperglikemi antara lain mulut kulit kering, kehausan, pusing, mata buram, buang air kecil meningkat, nafas terengah-engah, dan bau nafas tidak sedap. Bisa juga bahaya yang lain, jadi ada kutub yang hiperglikemi, gulanya naik, atau yang gulanya rendah. Ini kadar gulanya di bawah 70. Biasanya terjadi kalau minum obatnya, udah makan obat, udah suntik insulin, tapi dia tidak makan makanan berat, gitu. Misalkan salah satu contohnya, atau makan obatnya sembarangan, tidak kontrol ke dokter, tanya sama tetangga, tanya sama saudara, oh itu ya obatnya saya ikut minum, padahal tiap orang mungkin untuk diabetes obatnya belum tentu sama, walaupun sama-sama diabetes. Gejala-gejalanya antara lain badannya bisa lemas, lapar, pusing, gemeteran dia, terus sampai ada yang kejang-kejang, sampai ada yang tadi yang dikatakan ada stadium yang berat bisa sampai tidak sadar, sampai koma. Ya. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang demensia. Prevalensi demensia sebetulnya sama. Asia itu top scorer, kita paling tinggi. Sekarang kita di angka di tahun 2021. Di tahun ini kalau kita lihat sebetulnya masih di daerah mungkin sekitar 22,9 sampai 38,5 ya, karena belum sampai 2030, tapi diprediksi angkanya di Asia. Dan kalau kita lihat secara statistik bahwa setiap 3 detik dikatakan di seluruh dunia ada 1 orang menderita demensia. Demensia itu apa? Demensia itu sama nggak dengan Alzheimer? Ini selalu kita ulang-ulang supaya melekat di otak. Bahwa demensia adalah penurunan kemampuan mental
atau fungsi otak yang cukup berat sehingga mengganggu aktivitas harian. Gangguannya berupa gangguan kognisi, meliputi memori, daya ingat, bahasa, penilaian dan pengambilan keputusan atau kita bilang fungsi eksekutif, kemudian konsentrasi dan atensi bisa terganggu, kemampuan visual spasial atau pengenalan ruang, serta bisa juga ada gangguan perilaku dan emosi. Dan gangguan-gangguan kognisi ini biasanya pada pasien demensia itu lebih dari satu aspek yang terkena. Demensia itu ada apa aja? Sebetulnya demensia dengan Alzheimer itu tidak sama. Bukan tidak sama, sorry. Demensia itu ibarat sebuah payung besar yang menaungi berbagai macam jenis tipe-tipe di bawahnya. Alzheimer termasuk salah satu bagian dari demensia. Jadi tidak semua demensia itu pasti Alzheimer, belum tentu. Tapi memang Alzheimer bagian dari demensia dan merupakan tipe yang tersering. Berikutnya peringkat kedua yang tersering juga adalah demensia vaskular. Kita akan bahas hanya untuk dua tipe yang memang paling sering. Yang tadi Alzheimer atau demensia vaskular itu paling sering disebabkan karena stroke. Ya, jadi sebetulnya demensia Alzheimer itu apa? Kalau kita lihat di sini, ini otak yang normal seperti ini. Di sisi yang sebelah kanan ini ada gambaran otak orang Alzheimer. Terlihat di sini bahwa ada penumpukan plak-plak beta amiloid yang tidak normal di otak. Di otak normal nggak ada, di sini kok numpuk. Kemudian ada neurofibrillary tangle akibat akumulasi protein tau yang tidak baik. Sedangkan kalau pada pasien stroke kasusnya sedikit berbeda. Kalau pada pasien stroke terjadi aliran gangguan aliran darah ke otak sehingga pada satu saat apabila kita ada pecah pembuluh darah nih, di sini pecah pembuluh darah, maka area otak yang seharusnya diperdarahi oleh pembuluh darah tersebut mengalami kematian jaringan. Pada yang sisi lain ada juga stroke yang iskemik atau dikatakan stroke tersumbat pembuluh darah di otak. Kita lihat ini pembuluh darah akibat ada plak-plak, mungkin plak kolesterol dan sebagainya, ini darah mau lewat nggak bisa. Akibatnya terjadi penyumbatan aliran darah sehingga sama. Daerah otak yang harusnya diperdarahi oleh pembuluh darah tersebut mengalami kematian jaringan. Keseluruhan hal ini, baik Alzheimer, stroke, bisa menimbulkan kematian sel-sel di otak dan pada akhirnya mengganggu fungsi otak. Apa saja tanda-tanda orang demensia? Ini termasuk 10 tanda yang juga selalu digaungkan oleh Alzheimer Indonesia. Yang pertama, gangguan daya ingat. Dia menanyakan hal yang sama berulang-ulang. Bisa nanya hari terus-menerus. Udah nanya dijawab, ditanya lagi misalkan. Kemudian dia jadi susah fokus. Biasanya jago masak, sekarang bingung. Mau masak nasi goreng, yang dimasak apanya dulu nih? Motong bawang dulu atau masukin nasinya dulu ke kompor, itu udah bingung. Kemudian sulit melakukan kegiatan yang familiar. Dia menulis pembukuan awalnya bisa kok jadi sekarang 1 hari penuh nggak kelar-kelar misalkan. Atau jadi disorientasi. Disorientasi bisa waktu maupun tempat. Ada di rumah sendiri tapi minta pulang, ayo saya mau pulang. Kenapa? Karena yang ada di memorinya adalah rumah zaman dia waktu kecil zaman dulu. Kemudian yang berikut gejala yang selanjutnya adalah sulit memahami visual spasial. Kalau diajak makan ke restoran misalkan, nggak ada sendok dia bingung karena dia taunya makan tuh harus pakai sendok. Dikasih garpu, dikasih pisau dia nggak ngerti lagi bagaimana cara pakainya, tangan kanan, tangan kiri ini yang mana, itu udah nggak bisa. Gangguan komunikasi. Dia kalau mau mengungkapkan suatu pernyataan atau suatu kata-kata dia harus mikir dulu, aduh saya mau bilang jam tangan aja akhirnya jadi jam dinding. Itu terjadi gangguan. Kemudian dia bisa menaruh barang tidak pada tempatnya. Serta ada salah dalam membuat keputusan. Ini kadang-kadang saling berhubungan. Dia punya uang ditaruh di laci yang kesekian, dia lupa, ya dia buka laci pertama, nggak ada uang saya di sini, pembantunya dituduh mencuri. Atau dia misalkan bayar belanjaan pakai uang 100.000, padahal harganya cuma 9.000, dia pikir 10.000 yang dikeluarkan. Akibatnya terus tapi dia nggak minta pulang tuh dari tukang sayur. Tapi yang dituduh kehilangan uang 90.000 siapa? Orang di rumah. Misalkan begitu. Dia bisa menarik diri dari pergaulan, tidak mau ikut acara, kemudian juga bisa ada perubahan perilaku dan kepribadian.
pasiennya marah-marah terus, curigaan, atau misalkan diem, nangis tanpa sebab, misalkan itu ada perubahan kepribadian yang bisa terjadi. Sekarang bagaimana hubungan antara diabetes dan demensia? Beberapa penelitian literatur menyatakan bahwa itu lebih tinggi pada perokok, 41% lebih tinggi pada orang dengan tekanan darah tinggi, tapi perhatikan bahwa pada orang dengan diabetes dikatakan bahwa angkanya demensia itu meningkat 77% kalau kita mengalami diabetes di usia pertengahan, katakanlah di usia 30-40 tahun, 50 tahun sudah diabetes. Nanti pada saat kita usia lanjut, risiko kita mengalami demensia ternyata naiknya tinggi sekali. Apa hubungannya nih antara diabetes dan demensia? Ada beberapa jurnal atau penelitian yang berusaha menjabarkan bagaimana sih kira-kira mekanismenya. Mungkin ini juga tadi sudah sering disebut oleh Dr. Augusta bahwa kadang dia tinggi, kadang dia bisa rendah. Tapi kalau fluktuasi seperti demikian itu nantinya kalau terjadi secara berulang-ulang dapat berisiko menyebabkan si orang tersebut menjadi demensia, entah itu Alzheimer ataupun demensia vaskular. Bisa dibayangkan kalau tadi pasien diabetes mengalami kadar gulanya tinggi terus, atau tinggi tiba-tiba ngedrop, tinggi lagi tiba-tiba ngedrop terus begitu, itu nanti di otak yang terjadi adalah stres oksidatif namanya. Juga mungkin bisa terjadi gangguan pemanfaatan insulin di otak sehingga terjadi akumulasi dari beta amiloid dan hiperfosforilasi dari protein tau yang pada akhirnya meningkatkan risiko seseorang terkena Alzheimer. Diabetes juga menimbulkan gangguan atau kerusakan pada pembuluh darah, entah itu pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil. Pada jaringan otak itu nanti dapat misalkan menimbulkan stroke kalau terganggu aliran darah di otak, akhirnya iskemi atau jaringan otaknya kekurangan darah, kekurangan pasokan oksigen dan sebagainya, sehingga orangnya berisiko menjadi vaskular demensia. Peneliti lain juga menyatakan hal yang serupa, bahwa hubungan antara diabetes dan demensia itu bisa akibat gangguan vaskular atau metaboliknya, serta tadi diabetes meningkatkan pembentukan amiloid beta di otak dan menimbulkan demensia. Ini adalah bagaimana terjadinya demensia vaskular atau demensia akibat katakanlah stroke. Di sini ada beberapa faktor resiko. Demensia vaskular itu bisa dicegah, ada beberapa faktor risiko yang bisa dicegah. Antara lain yang pertama, satu diabetes tentu saja topik kita hari ini, kemudian hipertensi atau kolesterol yang tinggi. Juga faktor gaya hidup, misalkan yang tidak bergerak, obesitas, dan sebagainya. Dan juga ada faktor yang memang tidak bisa dimodifikasi, antara lain usia, karena usia kita tuh nambah terus, tidak bisa dimodifikasi menjadi lebih muda, tentu saja. Dan semua faktor risiko ini nantinya bisa beresiko menimbulkan kelainan baik di pembuluh darah besar maupun kecil yang ada di otak. Akhirnya orangnya bisa terjadi stroke, entah stroke di pembuluh darah besar, stroke di pembuluh darah kecil, atau ada perubahan di jaringan otaknya sendiri. Akibatnya nanti dia bisa terjadi demensia vaskular. Dan sebetulnya risiko stroke itu meningkat 1,5 kali lipat pada pasien-pasien dengan diabetes. Mekanisme yang lain yang diungkapkan juga oleh peneliti lain bahwa hubungan antara diabetes, biasanya rata-rata pasien diabetes ada obesitas. Pada pasien diabetes dan obesitas terjadi resistensi insulin. Jadi insulinnya ada di badan, tapi tidak bisa diolah nih oleh sel-sel yang ada di badan. Dan juga ada kondisi inflamasi yang berlangsung terus-menerus. Dan kedua hal tersebut berisiko menimbulkan Alzheimer disease. Mekanisme lain yang diungkapkan juga bisa bahwa diabetes itu mengganggu pemulihan sel-sel saraf yang rusak. Jadi kalau ada sel saraf yang sudah terganggu, badan kita sebetulnya punya respon alamiah untuk pemulihan. Tapi memang pada pasien diabetes, luka saja susah sembuh kadang-kadang, termasuk kalau ada kerusakan di sel-sel saraf, dia memang akan lebih sulit untuk pulih. Di pasien diabetes juga tadi berisiko mengalami hiperglikemi,
inflamasi, resistensi insulin, gangguan vaskular, itu nantinya bisa menimbulkan iskemi atau gangguan aliran pembuluh darah di otak, mempercepat patologi atau munculnya kelainan-kelainan yang berhubungan dengan Alzheimer di otak. Juga ada mekanisme-mekanisme lain. Dan ini nantinya menimbulkan gangguan kognisi. Yang terakhir juga ada bagaimana diabetes menimbulkan demensia. Bisa bersinggungan dengan demensia Alzheimer, bisa bersinggungan dengan demensia vaskular, tapi ada juga diabetes related demensia. Baru-baru ini ada sebuah literatur yang menyatakan bahwa bisa saja si pasien itu ternyata demensianya nggak langsung 100% ke Alzheimer atau vaskular, tapi dia pasien diabetes dan ada sindroma demensianya payung besarnya itu terpenuhi. Ada gangguan kognisi di beberapa aspek, ada gangguan dalam kehidupan sehari-hari sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Ciri-cirinya antara lain biasanya pada pasien yang lebih tua, kadar HbA1c-nya tadi tinggi, tidak terkontrol. Durasi diabetesnya biasanya sudah cukup panjang, puluhan tahun. Kemudian dia pemakaian insulin dosis tinggi, bukan karena insulinnya mungkin, tapi kalau insulin dosis tinggi kadang-kadang pada pasien-pasien yang gulanya tidak terkontrol. Mungkin kalau saya ada salah mungkin bisa dikoreksi nanti oleh Dr. Augusta. Pada pasien-pasien ini biasanya yang terganggu bukan memori yang utama, tapi atensi. Atensi itu kemampuan kita dalam fokus untuk suatu hal. Ibarat kata kita lagi ada begini, terus ada kerompang, ada suara apa, kita langsung teralihkan perhatiannya, lalu fokusnya sudah buyar. Ini pada orang-orang yang diabetes related demensia atau demensia terkait diabetes, itu atensinya mudah sekali teralihkan. Dan kemampuan fungsi eksekutif termasuk dalam hal pengambilan keputusan, dalam hal perencanaan, kemudian dalam hal penilaian, itu kurang bagus. Jadi memang banyak orang diabetes yang udah saya nggak mau makan obat. Udah tahu diabetes gulanya 700, gulanya 500, tapi tetap minumnya teh manis misalkan, tetap minumnya yang manis-manis segala macam. Kenapa? Kadang-kadang mungkin kemampuan dia dalam menilai kondisi dia sendiri sudah terganggu. Kemampuan dalam menilai apa yang bagus dan jelek buat dirinya sendiri itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Diabetes dan demensia, jadi kalau kita buat suatu gambaran secara grafik singkat, diabetes itu berisiko menimbulkan stroke, gangguan pembuluh darah di otak, entah itu stroke iskemik, perdarahan pun bisa, dan diabetes sendiri itu berisiko menimbulkan demensia. Pada sisi lain, stroke pun itu berisiko menimbulkan demensia. Ini memang dua jalur ganda. Demensianya tipe apa saja? Bisa demensia vaskular, bisa demensia Alzheimer, bisa demensia yang terkait dengan diabetes. Ada beberapa penelitian yang juga meneliti kira-kira nih bagaimana pengaruhnya diabetes terhadap fungsi kognisi. Kalau dinilai bahwa pasien-pasien yang mengalami diabetes ternyata fungsi kognisinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak diabetes. Menurun fungsi kognisinya. Kemudian penelitian lain yang meneliti tentang diabetes dan tipe-tipe demensia yang bisa terjadi pada pasien demensia, pada pasien diabetes, itu bisa terjadi demensia Alzheimer, demensia vaskular atau demensia lainnya, dan juga mereka menilai demensia secara umum. Dilihat bahwa kemungkinan terjadi demensia vaskular meningkat 1,5 kali lipat pada pasien diabetes, kemudian juga demensia secara keseluruhan itu meningkat 1,2 kali lipat pada pasien-pasien dengan diabetes. Bagaimana dengan hubungan diabetes atau pasien-pasien yang sudah diabetes, kadar HbA1c-nya nih yang tadi sudah disebut-sebut penting dalam pengawasan atau kontrol pasien diabetes. Ternyata pasien dengan kadar HbA1c yang tidak terkontrol, yang tinggi di atas 7 katakan, itu beresiko untuk mengalami demensia itu 2 kali lipat dibandingkan yang HbA1c-nya terkontrol. Jadi untuk pasien diabetes yang kadar gulanya amburadul, tidak terkontrol, resiko demensianya akan meningkat kurang lebih 2 kali lipat dibandingkan pasien diabetes yang kadar gulanya terkontrol dengan baik. Kita lihat juga
bagaimana kalau seseorang sudah terkena diabetes katakanlah hampir 20 tahun, ada penurunan dari fungsi risikonya untuk mengalami demensianya meningkat, bahwa pada pasien-pasien dengan HbA1c-nya yang tinggi, yang tidak terkontrol di atas 7, itu risiko mengalami penurunan fungsi atau demensia dalam 20 tahun ke depan itu jauh lebih besar dibandingkan yang terkontrol. Studi lain ada yang mengecek ada pengaruhnya nggak sih kalau kita gula darah puasanya nih yang tinggi atau gula 2 jam sesudah makan yang tinggi. Beberapa orang kalau misalkan dia periksa di laboratorium yang diperiksa kadang-kadang aduh kalau harus periksa diabetes mahal nih kalau harus periksa gula puasa 2 jam sesudah makan HbA1c aduh mahal lumayan biayanya, udahlah saya cuma periksanya gula puasa doang. Gula puasa tapi kalau di sini tidak bisa memperlihatkan hubungan yang signifikan dengan demensia. Tapi kalau pada gula 2 jam sesudah makan, kalau gula 2 jam sesudah makannya tinggi, resiko untuk mengalami demensia Alzheimer tuh meningkat 2-3,4 kali lipat. Kemudian juga pada pasien-pasien diabetes ternyata terjadi penciutan di area hipokampus di otak. Hipokampus itu adalah pusat dari memori kita sebetulnya. Kalau dilihat ini contoh gambaran yang di atas adalah gambaran MRI pasien yang normal. Yang di bawah adalah gambaran MRI pasien yang dengan Alzheimer. Hipokampusnya menciut kecil sekali sampai rongga-rongganya kelihatannya gede-gede, hitam-hitamnya rongganya besar. Harusnya dia gendut begini. Tapi pada pasien-pasien yang terjadi penciutan hipokampus, pusat memorinya sudah menciut, jadinya gambarannya begini. Ternyata pada pasien diabetes terjadi penciutan di otaknya sangat signifikan pada durasi, kalau yang di penelitian ini terlihat pada durasi lebih dari 17 tahun. Konsekuensinya juga apa? Kita perlu tahu. Jadi ini seperti satu lingkaran setan. Diabetes yang tidak terkontrol itu meningkatkan risiko demensia. Demensia itu sendiri karena pasiennya tadi dibilang lupa, makan obat taruh di mana? Bu makan obat ya? Iya taruh di meja, taruh di kantong. Lupa, akhirnya nggak diminum. Atau misalkan dia makan obat 2 kali, akhirnya turun gulanya ngedrop, hipoglikemi tadi. Demensia bisa menimbulkan kontrol diabetes yang buruk. Dan kontrol diabetes yang buruk itu kita sebut juga ya diabetes yang tidak terkontrol itu nanti akan memperberat resiko demensia. Ini berulang-ulang menjadi seperti lingkaran setan yang tidak terputus. Inilah konsekuensi yang harus kita sadari dan kita usahakan untuk dipecah. Bagaimana nih cara mencegah? Pencegahan kita bisa bagi 2. Yang pertama kita bilang primer, itu untuk orang sehat, belum terkena penyakit, supaya nggak terkena. Contoh kita mau mencegah diabetes, cegah demensia, cegah stroke katakanlah. Atau juga pencegahan sekunder bagi orang yang sudah didiagnosis suatu penyakit, supaya tidak serangan ulang misalkan, tidak perburukan, tidak komplikasi. Orang sudah diabetes, pernah koma karena gulanya tinggi 1000, jangan sampai dong dia kena serangan lagi gulanya tinggi banget. Orang sudah diabetes kena stroke, jangan sampai dong dia kena stroke lagi. Orang sudah diabetes, jangan sampai dia kena komplikasi lain seperti stroke ataupun demensia. Itu yang mau kita cegah dengan pencegahan primer dan sekunder. Untuk diabetes, salah satunya kita disarankan ini pada Hari Diabetes Sedunia di 14 November ini, cegah diabetes dengan cerdik dan kelola dengan patuh. Antara lain kita harus sering mengecek gula darah, makanan sehat, aktivitas fisik, edukasi dan dukungan psikologis, serta pengobatan yang teratur. Siapa saja yang berisiko mengidap diabetes dan prediabetes, tadi yang orang berat badan berlebih, pola makan tidak sehat, termasuk lansia juga, orang yang malas bergerak, dan serta orang dengan riwayat keluarga diabetes. Ini harus betul-betul jaga diri, jangan sampai jadi diabetes betulan. Faktor yang bisa kita ubah antara lain tadi kegemukan. Kalau memang kita kegemukan berat badan atau indeks massa tubuhnya lebih dari 23 kg per meter persegi, kemudian atau lingkar perutnya nih, coba nanti
beres acara ini semua masing-masing ukur lingkar perut masing-masing, kira-kira saya berapa ya, udah masuk faktor resiko untuk diabetes apa belum. Kalau sudah, hati-hati, berarti kita memang harus diet katakan, atau misalkan kurang aktivitas fisik, cuma nonton doang, diam aja di rumah, berarti kita sudah mulai harus olahraga. Juga untuk orang-orang yang kadar kolesterolnya terganggu, pasien-pasien dengan riwayat jantung, pasien dengan hipertensi, pasien dengan diet-diet yang tidak seimbang. Ini juga harus diubah supaya kita risiko terkena diabetes bisa berkurang. Yang tadi kita bisa lakukan adalah mempertahankan berat badan ideal, rutin beraktivitas fisik 30 menit sehari, kita kelola stres, hindari penggunaan rokok, tes gula darah dan kadar HbA1c secara teratur, kemudian makan makanan sehat antara 3-5 porsi buah dan sayuran sehari. Kurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Kalau sampai kita terkena diabetes, kalau yang ini sudah terdiagnosis diabetes, yang harus dikerjakan yang pertama adalah mengikuti edukasi. Boleh di Posbindu, di Puskesmas, boleh di Vaskes 1, boleh di rumah sakit, dan kita belajar mengatur pola makan yang sesuai untuk pasien-pasien dengan diabetes. Pasien diabetes juga tetap disarankan untuk latihan fisik secara teratur dan tepat. Kemudian dia disarankan untuk mengkonsumsi obat sesuai petunjuk dokter, bukan sesuai petunjuk tetangga, saudara, kerabat yang katanya pakai ini, katanya pakai itu. Kalau kita koma, mana kita sendiri yang mengalami. Jadi jangan katanya, harus betul-betul ikut petunjuk dokter. Dan monitoring kadar gula darah sesuai petunjuk dokter. Mencegah komplikasi. Supaya gimana caranya supaya komplikasi stroke, tadi gagal ginjal, segala macam tidak terjadi, termasuk komplikasi demensia. Kita nggak mau pasien sudah diabetes jadi demensia. Maka makanlah obat secara teratur, seperti tadi aktivitas fisik, makan sehat, waspada infeksi, periksa mata, juga komplikasi gula yang lainnya. Kalau untuk demensia sendiri, lakukanlah pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala. Untuk pencegahan demensia ini secara primer baik untuk pasien yang sudah diabetes maupun orang sehat yang belum diabetes. Kadang-kadang perlu tetap melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala, serta lakukan deteksi dini untuk diri sendiri atau keluarga kita tentang 10 tanda dan gejala yang tadi sudah diungkapkan. Ada nggak nih pada diri saya? Ada nggak nih pada ayah, ibu, kakek, nenek, atau keluarga dekat saya? Kalau ada, apa yang harus dikerjakan? Kita akan bahas di slide berikut. Nah, bagaimana cara kita menurunkan resiko demensia? Antara lain sama sebetulnya seperti tadi dengan diabetes. Jaga kesehatan jantung, aktif secara fisik, diet sehat, lakukan kegiatan-kegiatan yang merangsang fungsi otak. Jadi pasien-pasien yang sudah diabetes supaya tidak demensia itu harus banyak aktivitas yang merangsang fungsi otak. Juga aktivitas sosial, harus kontak dengan orang banyak, bukan kontak bertemu langsung ya karena sekarang kan pandemi, tapi tetap berkomunikasi misalkan via telepon, media sosial dan sebagainya. Nah, bagaimana tadi kalau saya sudah ada 10 tanda dan gejala demensia? Tidak perlu 10-10-nya langsung ada. Kadang-kadang ada sebagian, ada sedikit pun kita sudah harus waspada. Yang pertama bawa ke dokter. Lakukan tes memori, tes daya ingat. Betul tadi yang Dokter Augusta katakan, orang-orang kadang-kadang disuruh tes memori, neurokognitif, tes daya ingat itu sulit sekali. Padahal di polimemori itu kita bisa menilai daya ingat, abstraksi, bahasa, kalkulasi, visual konstruksional, fungsi eksekutif itu bisa dinilai sudah ada penurunan belum, dalam berapa aspek dia menurun. Atau kalau dicek berkala setiap kontrol, setiap tahun, terlihat oh ini kok mulai ada tendensi penurunan. Padahal pasiennya kadar gula, kalau gula puasa doang yang dicek kok kayaknya bagus-bagus aja. Oh ternyata dia setiap kali mau kontrol mah diet ketat dulu. Begitu dicek HbA1c-nya jreng 12 misalkan, jelek sekali. Jadi yang harus dilakukan kalau ada 10 tanda dan gejala demensia tentu saja berobat nomor 1, kita harus periksa memori dan dicek terus adakah penurunannya makin progresif atau tidak. Kemudian jika Anda butuh istilahnya di mana sih lokasi polimemori yang ada di Kota Bandung, atau misalkan apa sih yang harus dikerjakan kalau kita mulai ada 10 tanda dan gejala. Ada support group yang bisa membantu. Support group antara lain kalau di Bandung itu ALZI Bandung.
Ya, apakah ada terapi nih untuk demensia sendiri? Sebetulnya ada demensia yang reversible. Ada beberapa tipe demensia yang katakanlah kalau demensia akibat infeksi otak. Kalau kita perbaiki infeksinya, gejala dia tidak akan progresif berlanjut. Kalau demensia akibat pengaruh depresi, misalkan kita obati depresinya, nanti gejalanya dia akan ada perbaikan. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam demensia Alzheimer, sampai saat ini memang belum ada obat untuk menyembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas, dan tujuan pengobatan kita sebetulnya untuk mempertahankan kemandirian atau kemampuan melakukan aktivitas harian. Kalau kita lihat di sini bahwa ada grafik antara pasien yang diterapi dan tidak diterapi. Kita pengennya grafik yang paling atas, itu menyembuhkan demensia, tapi sayangnya kalau tipe-tipe demensia tertentu sampai saat ini belum ada obat. Tapi ada juga kalau kita berikan terapi pasiennya, disease modifying treatment, mulai dari obat yang membantu fungsi otak, kalau untuk pasien demensia, pasien diabetes dengan kontrol gula yang adekuat misalkan, atau juga untuk pasien-pasien yang sudah didiagnosis demensia, misalkan dengan asetylcholinesterase inhibitor, dengan memantin, katakanlah, itu kita bisa mencegah progresivitas berlangsung lebih cepat. Kalau dengan obat, progresivitasnya akan dihambat. Menurun sih tetap menurun, tapi pelan. Kesimpulan kalau dari saya, bahwa diabetes merupakan memang faktor risiko demensia, dan pasien demensia sendiri berpotensi mengalami komplikasi diabetes akibat kontrol atau terapi yang tidak adekuat. Jadi penting bagi kita untuk mencegah diabetes dan demensia antara lain dengan menjaga pola hidup yang sehat, mengontrol kadar gula darah sesuai pantauan dokter dan kontrol teratur. Mungkin itu saja kalau dari saya, mudah-mudahan bisa membantu. Iya. Terima kasih Dr. Novelin Sagita, spesialis saraf yang sudah memberikan edukasinya tentang kaitan diabetes dan demensia. Jadi nyambung ya dok di tema World Diabetes Day di bulan November tahun ini. Sebulan lagi menuju 2022, mungkin sudah 2 tahun ya kita akrab bersama COVID-19, sudah mulai terbiasa meskipun tetap harus waspada. Sebelum kita melanjutkan ke sesi Q&A, pesertanya mumpung masih pada ngumpul nih di ruang Zoom kita, saya izin untuk bisa membuka off cam Dr. Agusta. Yang paling amazed nih dari Dr. Agusta selama menjadi pembicara, historinya selalu well dressed up, cantik sekali. Saya malah malu nih, hari Minggu cuman begini aja, tapi kalau Dr. Agusta selalu well prepare dengan tampilan yang selalu elegan, khas banget dokter. Dok, izin Dr. Yustiani kita foto bersama, birthday dokter, Dr. Novelin. Selamat ulang tahun dok. Birthday Dr. Novelin. Kita foto dulu ya, saya pandu. Para hadirin boleh yang mau ikutan foto, dibuka dulu kameranya sebentar. Siapkan gaya terbaiknya. Oke, ini ada 3 slide di saya. Kita akan 3 kali take. Kita mulai aja dari yang slide pertama ya. Saya nggak tahu teman-teman hadirin ada di slide keberapa, jadi boleh tetap harus siap-siap ya, Mbak Feb. Oke, kita mulai di slide pertama. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sekarang kita mulai ke slide yang selanjutnya. Oke, ini yang slide kedua. Pertanyaannya, ya nggak apa-apa yang nggak bisa on cam. Ada namanya kok. Oke, ini yang slide kedua, tunggu kolom chatnya. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Oke, dan yang terakhir ini slide ketiga. Sebentar. 9. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Silakan Mbak Ulan. Terima kasih Mbak Febi. Ini nanti akan menjadi kenang-kenangan, akan kita posting di Instagram Alzi Bandung, kebersamaan kita hari ini di bulan November, tepatnya di akhir November,
sebelum kita menghabiskan tahun di 2021. Baik, Dr. Agusta, mungkin saya langsung lempar pertanyaan dari para peserta yang sudah masuk di chat Zoom kita pagi ini. Dari Ibu Niken Fitri. Dr. Agusta, ibu saya usianya 71 tahun, mengalami stroke dengan GDS 408. Sejak saat itu rutin ke dokter spesialis penyakit dalam untuk pengobatan diabetes mellitusnya. Selain diberikan obat oleh dokter internisnya, dirujuk juga ke konsulen gizi. Ibunya diet ketat sesuai dengan instruksi spesialis gizi klinis. Alhamdulillah 1,5 tahun kemudian gula darahnya sudah cenderung rendah. Jadi dihentikan obat DM-nya sampai saat ini dan terhitung sudah 3,5 tahun diberhentikan. Yang ingin ditanyakan, GDS ibu saya paling tinggi di 125. Gula puasa bisa mencapai 85. Apakah ibu saya kadar gulanya terlalu rendah, Dok? Karena sejak November 2020 sudah 4 kali jatuh. Saat dicek GDS-nya paling tinggi 125 itu, Dok. Berapa ya, Dok, amannya GDS dan gula darah puasa ibu saya yang tanpa obat? Dan bagaimana baiknya? Ya. Terima kasih. Saya sudah terdengar ya suara saya. Ya, sudah, Dok. Terima kasih pertanyaannya, Ibu Niken. Jadi memang pada awalnya apa yang saya tangkap itu gulanya tinggi, kemudian dapat pengobatan, dan setelah sekian tahun gulanya cukup terkendali hanya dengan tanpa obat. Ya. Saya kira itu sesuatu hal yang bagus, tapi kita juga harus hati-hati bahwa kalau tadinya dia perlu obat, kemudian dia tidak perlu obat, apakah fungsi-fungsi organnya juga diperiksa, di follow up. Bagaimana fungsi ginjalnya, bagaimana fungsi livernya. Karena tadinya pakai obat, kemudian tidak perlu obat. Karena bisa terjadi bahwa pada orang yang fungsi ginjal yang jelek, gulanya menjadi rendah. Ya. Karena seharusnya kalau pasien ini tidak memakai obat dan dia makan seperti biasa, seharusnya gulanya tidak akan turun terlalu rendah. Dan dan tadi Ibu menanyakan berapa gula darah yang sebaiknya dilakukan. Ya sebetulnya antara 90, 100 sampai 120-an itu cukup bagus ya. Tapi ternyata ibu katanya jatuh, berapa kali jatuh. Nah, apa penyebab jatuhnya? Salah satu penyebab dari pasien yang sering jatuh pada diabetes adalah bila intake proteinnya turun. Sehingga dia terjadi kekuatan ototnya itu berkurang. Juga terjadi neuropati karena glukosa yang lalu-lalu itu sudah selalu tinggi. Makanya juga itu juga harus diperiksa. Saya kira harus dilihat nih apa sebenarnya penyebab jatuhnya berkali-kali. Apa karena hipo? Karena kalau hipo, beliau sudah begitu lama gulanya bagus, kemudian tidak pernah hipo sekali, 70. Biasanya hipoglikemi pada keadaan gula darah yang tidak terlalu rendah terjadi pada mereka yang hidupnya biasa dengan gula darah yang tinggi. Kemudian tiba-tiba turun sehingga 120 bahkan 150 mereka bisa hipo. Gejala-gejala hiponya muncul. Jadi pada pasien ini sekali lagi kita periksa fungsi organnya, terutama fungsi ginjal, fungsi livernya gimana, dan protein tubuhnya mungkin intake proteinnya yang harus ditambah juga karena fungsi ototnya itu menyebabkan defisiensi intake dari protein itu menyebabkan kelemahan seorang pasien diabetes dan dia menjadi mudah jatuh. Mungkin Dokter Novelina bisa menambahkan bantu saya. Oke, kalau dari saya mungkin kalau untuk dia, mungkin saya fokus yang tadi dia jatuh. Kalau jatuh pasien diabetes mungkin ada beberapa faktor ya yang mungkin kalau kami dari bagian neurologi bisa perhatikan. Apakah dia
beberapa pasien diabetes kan indera perasa di saraf-saraf di kaki kurang bagus. Apakah dia memang ada gangguan dari saraf-saraf di kaki, misalkan ada baal kesemutan, sehingga memang dia mudah keseimbangannya tidak bagus, jadi mudah jatuh dan sebagainya. Itu satu. Kedua, apakah jatuhnya pada saat itu disertai ada lemes badan sebelah, ada cadel dikit, jangan-jangan pasiennya ada stroke. Kadang-kadang orang Indonesia kalau belum lumpuh total lumpuh, nggak bergerak, nggak bisa ngomong, nggak dianggap stroke. Soalnya kalau cuma sedikit bedanya tangan kiri masih bisa ngangkat, padahal udah lemes sebelah, itu tidak dianggap stroke. Juga yang perlu diperhatikan, apakah perlu jatuh ya. Kalau memang demikian ada, saran saya pada saat jatuh jangan dibiarkan, tapi memang dibawa ke dokter untuk dicek secara menyeluruh. Mungkin itu. Kalau pada saat jatuh sudah diperiksa gulanya ternyata nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi. Itu juga beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Mungkin itu, Dr. Agusta, Ya, saya Mbak Wulan. setuju. Kalau dari Saya saya setuju mungkin tambahan. Saya setuju karena tadi saya sudah sampaikan juga ya, faktor neuropati dalam hal ini harus diperhatikan. Di mute, Mbak Wulan, masih di mute. Dokter, tadi Ibu Niken Fitrinya raise hand, apakah kita perkenankan untuk di-unmute biar bisa... Silakan. Mbak Feby bisa bantu unmute Ibu Niken atau Ibu Niken meng-unmute sendiri? Iya, sudah Mbak. Iya. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi, Dok. Jadi ibu saya itu, dia kan 71 itu 5 tahun lalu ya, itu ibu saya itu stroke ya, ngeluh sakit kepala. Saat di IGD diperiksa, gula darahnya tinggi. Nah, karena gula darahnya tinggi di 408 itu, maka disarankannya ke dokter dirawatnya oleh internis. Nah, setelah pulang, ternyata ibunya tidak bisa melihat benda di sebelah kiri dan ekstremitas kirinya itu memang mulai melemah. Jadi ibu saya tuh ketika mau ngangkat sesuatu sebelah kiri, nggak kuat ya dek, gitu. Nggak kuat ya dek, gitu. Tapi ketika saya perhatiin jalannya ya dok ya, langkah kaki kanan itu lebih mudah, lebih ringan dibandingkan kaki kirinya gitu loh. Jadi kayaknya memang akhirnya setelah selesai itu dirujuk ke dokter saraf juga. Jadi ibu saya itu sebenarnya rutin kedua dokter, internis dan untuk polisarafnya gitu. Nah, karena gula darahnya waktu itu cenderung tinggi terus, akhirnya dirujuk ke dokter gizi dengan instruksi diet yang terutama itu di nasi merah, penggunaan minyak dan protein semua, karena CKD-nya waktu itu dinilai oleh internis adalah di CKD 4 dok, stage 4. Nah kemudian ya kami ngikutin ya karena perintah dokter internis waktu itu jangan sampai cuci darah karena masih predialisis kan. Nah akhirnya ya kami benar-benar karena takut ya cuci darah itu kan kasihan ya nanti di ibu gitu kami berpikirnya. Kemudian kami ikuti dietnya. Nah 1,5 tahun kemudian saya tuh awalnya tuh gini, kok jadi ibu saya tuh dingin semua ya gitu loh. Padahal udara panas gitu. Akhirnya kami ke internis kan gitu. Internisnya bilang coba ke polisaraf, jangan-jangan ini neuropati diabetikum dok, gitu. Disampaikan seperti itu. Akhirnya kami juga ke polisaraf, dinilai ya memang sudah terjadi, itu tadi yang dokter bilang ya, neuropati gitu kan. Nah, tapi itu tidak, ibu saya nggak ada jatuh, nggak ada apa tuh dok, sampai November tahun lalu jatuh, terbentur kepalanya, ibu saya sudah, nah padahal kondisi gula darah saat itu sudah stabil tuh dok, karena penggunaan gula itu, obat gula itu hanya 1,5 tahun, gitu. 3,5 tahun kemudian, karena kami masih terus kontrol ya, sampai COVID kemarin itu memang terhenti untuk ke poligizi, karena dokter gizinya nggak mau menerima pasien untuk konsultasi direct, maunya online, sedangkan kami maunya ketemu ya gitu karena kan ada status ibu saya dan lain sebagainya yang pemeriksaan rutin dari internis dan polisaraf gitu. Cuma November kemarin ibu saya jatuh, nah masuk HCU tuh dok karena stroke-nya, tapi gula darahnya nggak tinggi, paling tinggi itu 125, sampai ibu saya di ruang isolasi kena COVID pun gula darahnya ibu saya itu kata dokter penyakit dalamnya internisnya masih stabil
Nah itu saya bingung ya, maksudnya secara katanya kalau dari dokter saraf salah satu penyebab stroke berulangnya adalah dari diabetesnya yang memang kan sistemik katanya ya dok ya, kalau diabetes itu kan gitu. Tapi diabetesnya dokter internnya bilang terkendali, gimana nih dok? Gitu lah. Dari dua sisi ini ya gitu. Sementara tensi ibu saya sih paling tinggi 130/80 gitu. Saya sebagai anak yang merawat bingung ya dok, maksudnya gula darah terkendali, tensi terkendali, tetapi kenapa jatuh itu berulang gitu. November 2020 sampai Oktober tuh dok 4 kali jatuh gitu. Baik, Kasih dok. Dulu ya, well Dok. note ya Ibu Niken. Ibu Niken posisinya di Bandung atau di Jakarta ini ya, mungkin sebaiknya ada opsi atau second opinion, dicoba mungkin kalau kemarin ke internis, karena ada beberapa dokter ahli di atas internis, mungkin konsulen endokrin seperti dokter Agusta. Kalau di Bandung mungkin bisa janji ketemu di Advent, kalau tidak di klinik Perisai Husada, bisa dilihat jadwalnya. Kalau Ibu Nikennya di Bandung ya, jadi second opinion-nya mungkin dicoba ibunya diperiksa ke konsultan yang khusus fokus terhadap diabetes, yaitu konsultan endokrinologi dan diabetes metabolik ya. Jadi biar nggak kebingungan terus nih masalah naik turun tadi gula darahnya, karena kalau secara histori mungkin tetap secara neuropatinya sudah diperiksa oleh dokter saraf. Coba ada opsi lain, mungkin bisa ke dokter konsultan endokrinologi. Untuk dokter Agusta, dokter Novoli mungkin ada komentarnya dok? Ya, saya dulu. Enggak, dokter silakan. Ya, jadi seperti tadi pertanyaan saya pertama, pernah diperiksa fungsi organnya enggak? Ternyata Ibu, siapa tadi, Niken, Ya, Niken menyampaikan bahwa sudah CKD atau chronic kidney disease stage 4. Stage 4. Jadi sudah ginjalnya sudah kurang dari 30% ya. Jadi itu yang menyebabkan gulanya mungkin nggak tinggi lagi. Jadi walaupun gulanya tidak tinggi kok kenapa terjadi ini? Ya karena memang ginjalnya sudah rusak ya. Jadi kemungkinan tidak perlu obat pun gulanya sudah rendah. Oleh sebab itu memang harus diperiksa lebih lanjut lagi. Ini apa sebetulnya? Dan kelainan pembuluh darah, kelainan syaraf yang terjadi itu sudah terjadi bertahun-tahun, selama bertahun-tahun perjalanan penyakit ini, bukan pada saat baru jatuh. Jadi dia sudah established itu kelainan dari pembuluh darahnya, dan itu berakibat pada keluhan yang sekarang ini. Dari saya mungkin segitu dulu, mungkin dokter Novelin ingin menambahkan dok? Kalau dari saya tadi Bu, dari cerita yang ceritakan, saya masih mungkin setiap kali dia jatuh memang harus diperiksa apakah itu ada kejadian stroke lagi atau tidak. Karena setiap pasien yang pernah ada riwayat stroke, maka risiko untuk mengalami stroke ulang meningkat. Kalau sudah diperiksa bahwa pada saat dia jatuh tidak ada stroke baru, berarti sebetulnya penyebab jatuhnya itu boleh dibilang karena adanya ketidakseimbangan dengan antara kekuatan otot tangan yang kiri dan yang kanan, kaki kiri, kaki kanan. Jadi dia jalannya tuh kayak melayang, tidak seimbang. Ditambah kerusakan saraf-saraf di tangan, di kaki, ditambah memang ada kelemahan. Misalkan kalau kita nilai kekuatan otot itu dari 0 sampai 5 katakanlah. Kaki yang sebelah kanan katakanlah 5, yang kiri itu baru 4,5. Itu berisiko si orangnya memang mudah sekali jatuh, risiko jatuhnya tinggi. Ditambah dia kakinya baal kesemutan, misalkan kalau ada neuropati dia rasanya kayak nggak napak. Jadi kalau di lantai ada perbedaan tinggi lantai sedikit saja antara ruang tamu sama WC, beda tehelnya 1 cm, itu dia kesandung mudah. Ada perbedaan sedikit itu dia menjaga keseimbangan itu sulit. Jalan yang tidak rata atau apa, resiko jatuhnya tinggi. Jadi kalau memang pada saat dia jatuh berkali-kali tidak ada kejadian stroke baru, sesudah diperiksa oleh dokternya yakin tidak ada stroke baru, diperiksa secara neuroimaging, CT scan atau MRI memang tidak ada stroke baru,
maka mungkin pada saat jatuh bukan karena stroke, bukan karena, tapi karena memang adanya perbedaan kekuatan antara badan kiri dan kanan sehingga dia mudah jatuh. Itu yang perlu dilakukan adalah latihan kekuatan otot, latihan keseimbangan, supaya yang angka 4,5-4 tadi bisa jadi 5, akhirnya dia jadi lebih seimbang kalau berjalan. Betul yang tadi dikatakan Dr. Augusta, kalau sudah ada kerusakan di saraf, pulihnya itu lama, dan kerusakannya bukan pada saat kejadian stroke, bukan pada saat terdiagnosis gula 400, tapi mungkin bertahun-tahun sebelumnya kerusakan di sarafnya itu sudah mulai terjadi. Apakah sekarang gulanya normal, maka sarafnya langsung pulih? Jawabannya tidak. Kemampuan saraf pulih itu pelan sekali dibandingkan kalau kulit sobek ada luka, itu cepat pulih. 1 minggu udah rapat. Kalau saraf, kemampuan pulihnya itu hanya 1 mm per hari kalau saya nggak salah. Jadi lambat sekali. Begitu ada saraf di kaki sepanjang kaki rusak atau apa, itu pulihnya lama sekali. Bertahun-tahun. Walaupun saat ini gula kita sudah normal, bukan berarti semua kerusakan saraf di badan ikut pulih saat itu juga. Tapi butuh waktu cukup lama untuk pemulihan sarafnya. Mungkin itu tambahannya. Mangga, Mbak Wulan. Iya, jadi ini sudah komplikasi ya dok ya, sudah ada komplikasi saraf, diawali dengan diabetes. Jadi tadi setelah ada CKD juga mungkin diperiksakan ke konsultan ginjal hipertensi, nefrolog terdekat yang bisa dihubungi oleh Ibu Niken, biar terpantau juga ginjalnya seperti apa, fungsi proteinnya, segala macam yang tadi Dokter Agusta sampaikan. Jadi memang harus banyak kontrol, apalagi setelah komplikasi ini mungkin tidak hanya satu dokter ahli yang menangani atau 2, mungkin ada beberapa opsi atau second opinion yang boleh diterapkan oleh Ibu Niken Fitri dan keluarga. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Agusta dari Ibu Elizabeth Jonosewojo. Dok, kalau suami saya 70 tahun, gula darah terkontrol, HbA1c tidak pernah di atas 7,5. Tiap pagi jalan 30 menit, nafsu makan dan asupannya baik, minum obat, mengkonsumsi metformin, Janumet, dan Sigduo. Dalam 2 tahun terakhir ini berat badan turun 12 kilo. Apakah ini sarkopenia atau obatnya harus diganti atau bentuk insulinnya yang tidak cocok misalkan dok? Silakan dok. Obatnya apa? Saya nggak bisa baca ini di pertanyaannya. Baik dok. Metformin, Janumet, Sigduo. Sigduo itu apa ya? Saya kok nggak kenal ya. Iya, bentuk insulin. Mungkin Ibu Elizabeth bisa di-unmute atau bisa bantu di chat juga ditambahkan untuk obat selain metformin dan Janumetnya. Mungkin ini insulinnya ya dok ya? Bukan, pakai 2 bukan insulin. Ada metforminnya juga mestinya ini. Iya. Tapi kok saya nggak bisa. Ini tinggi pertanyaan. Halo, halo. Ya, Ibu Elizabeth, Ya. Ibu bersama saya. Obatnya apa Bu? Sigduo itu isinya jadi metformin dengan dapagliflosin ya. Oh, dapa. Insulin saya pertanyaannya apakah yang oral ini harus diganti dengan insulin maksudnya? Oke. Terima kasih. Ya. Baik. Makasih Ibu. Ibu siapa? Maaf. Ibu Elizabeth dok. Bu Elizabeth, selamat pagi Bu Elizabeth. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang A1C Bapak saya kira cukup baik ya. Ya. 7,5 ya oke lah segitu. Umur 70 tahun lebih ya. Dengan obatnya Janumet dan dapagliflosin dan metformin. Ini dan keluhan Ibu adalah Bapak turun 12 kilo. Ya. Padahal gula darahnya bagus. Ya. Ya. Apakah obatnya harus diganti? Ya. Sebetulnya kalau lihat dari gula darahnya atau ya A1C-nya ya 7,5, obat-obat ini tidak ada alasan untuk diganti. Tapi kalau melihat berat badannya turun, saya kira yang pertama kita cari dulu berat badannya turun kenapa? Apakah betul karena obat ini atau ada sebab lain? Ya.
Nah, sebab lain misalnya yang paling mudah adalah gangguan dalam pencernaannya, ya. Jadi si makanan tidak dicerna dengan baik. Dan dari obat-obatan ini, Janumet, Zigduo, dan Metformin ini memang semuanya itu efeknya adalah ada yang efeknya netral terhadap berat badan, tapi ada juga yang efeknya menurunkan berat badan. Ya. Jadi seperti Metformin itu dia netral, Janumet netral. Dapaglifusin itu menurunkan berat badan. Dan saya kira ibu mendapat obat, saya nggak tahu bagaimana fungsi ginjal Bapak, tapi ibu di sini 3 macam obat, 3 pakai Metformin. Jadi pemberian Metformin itu sangat penting adalah kita tahu fungsi ginjalnya bagaimana. Karena ada ginjalnya baik, Dok. Fungsi ginjalnya baik, Dok. Ureokreatinin GFR-nya baik, Dok. berapa? Di atas 80, Dok. Oke. Kalau itu tidak masalah. Jadi kalau dilihat dari segi obatnya, obat dapagliflozin itu memang menurunkan berat badan, tapi saya pikir dia tidak akan menurunkan sampai 12 kilo. Sehingga sebab dari penurunan yang 12 kilo ini merupakan PR dari dokternya, dokter yang merawatnya, untuk mencari apa sebabnya. Ya, kalau kita anggap bahwa kalau sudah ternyata tidak ada sebab lain yang bisa menerangkan penurunan berat badan ini, maka untuk menaikkan berat badan memang bisa dipakai insulin. Insulin itu efeknya adalah menaikkan berat badan. Tapi sebelum itu saya pikir kita cari dulu apa sebab penurunan berat badan yang begitu drastis. 12 kg dalam waktu berapa lama, Ibu? 2 tahun, Dok. 2 tahun. Saya kira itu cepat sekali. 6 kilo per tahun itu penurunan berat badan yang cukup hebat. Jadi dicari dulu sebabnya. Baru kita bisa bicara tentang mengubah obat ini. Mungkin terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Iya. Untuk lebih meyakinkan, jika Dok Ibu Elizabeth ada di Kota Bandung, bisa menemui langsung Dokter Agusta. Dokter sudah ada bisa konsultasi offline, Dok, di Perisai atau di Advent? Saya di Jakarta, Dok. Oh, di Jakarta. Di Jakarta banyak kok, endokrinologis banyak di Jakarta. Ya, terima kasih, Dok. Kalau Zoom ini dari mana-mana, Dok, kita kan sebar link di ALZI Pusat, kadang bahkan ada yang dari Manado, dari Ambon, jadi memang harus tanya dulu domisilinya ya. Kalau seminar awam biasanya kan yang offline kita buat tuh pasti orang Bandung semua, jadi betul-betul ditanyakan ini di Bandung, di Jakarta, atau di daerah mana. Baik Ibu Elizabeth, semoga selalu sehat Bapak, Ibu Niken juga ibunya. Pertanyaan yang tadi dokter ditujukan untuk Dokter Novelin udah inisiatif aja nih, mungkin takut mepet waktunya jadi udah dibalas di chat Zoom-nya. Jadi mungkin satu pertanyaan terakhir untuk Dokter Agusta dari Bapak Kevin, menanyakan glycemic goal itu mungkin ada tips, Dok, dan bagaimana kita menjaga pankreas. Tipsnya ada sharing edukasinya tentang ini, Dok. Seperti apa mungkin dokter bisa menambahkan dari materi yang telah disampaikan tadi? Jadi maksudnya pertanyaan bagaimana kita mempertahankan fungsi pankreas dengan baik. Betul, Dok. Pada Dan pasien. glycemic goals. Glycemic goal. Ya. Jadi glycemic goal-nya udah jelas tadi. Bahwa kita pakai 3 kriteria. A1C, puasa, dan 2 jam setelah pembebanan atau setelah makan. Nah, sekarang bagaimana kita mempertahankan fungsi pankreas yang baik? Kita tahu bahwa penyakit diabetes tipe 2 itu dimulai selalu dengan resistensi insulin. Insulinnya cukup diproduksi oleh sel beta, tetapi sel tubuhnya tidak bisa memakai insulin secara efisien dan efektif. Nah, keadaan ini akan
dijawab oleh tubuh dengan meningkatkan sekresi insulin supaya akibat dari resistensi insulin itu tidak menyebabkan gula darah tinggi. Ya. Salah satu hal yang menyebabkan resistensi insulin adalah obesitas, kegemutan, overweight, obesitas. Nah, itu yang kita harus cegah. Ya, jadi obesitas itu menyebabkan resistensi insulin. Di samping ada obat-obatan tertentu, misalnya yang kebiasaan minum kortikosteroid dan sebagainya, itu juga bisa menyebabkan insulin tidak bisa bekerja optimal. Nah, sekarang kalau pasiennya sudah diabetes, bagaimana kita mempertahankan? Ini penyakit-penyakit yang progresif ya. Progresifnya itu fungsi sel betanya yang menurun terus. Ya, apalagi kalau gulanya tinggi. Gulanya tinggi itu menyebabkan keadaan yang disebut sebagai glucose toxicity. Jadi, keadaan gula darah yang tinggi menyebabkan efek toksik, efek racun terhadap sel beta yang menghasilkan pankreas. Yang menghasilkan insulin. Jadi dengan mempertahankan gula darah yang baik, itu efek glucose toxicity kita kurangin. Jadi kontrol gula darah yang baik itu mengurangi kemungkinan atau menurunkan kemungkinan kerusakan sel beta yang bertambah berat, sel beta yang memproduksi insulin. Di samping itu ada lipotoxicity, efek lemak yang bersifat racun terhadap kerja dari sel beta pankreas tadi. Jadi prinsipnya adalah makanan yang bagus, gula darah terkontrol